Hai sahabat sales dimanapun berada, selamat datang di channelnya Coach Antonius Arif. Kali ini bersama saya Anda Melani, kita mau ngomongin gimana sih menghadapi rasa minder pada customer yang tahu lebih banyak, sepertinya ya tahu lebih banyak bertanya gitu ya. Nah, solusinya apa sih buat si sales nih? Nah, teman-teman sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak dulu yang mau lewat ini ya. Nah, bersama dengan kita saat ini sudah ada Coach Antonius Arif. Halo, Coach. Halo, apa kabar? Apa kabar, Coach? Baik. Iya, Coach. Kali ini kita mau bahas itu dia nih, si sales nih merasa ada customer yang banyak bertanya sama dia. Terus customernya kok kayaknya tahu lebih banyak nih. Nah, si sales ngerasa minder. Gimana nih ya, Coach, ya solusinya? Oke. Sebenarnya kalau saya melihat itu dari dua sudut sih. Jadi ada dua sudut. Sudut pertama, apakah benar memang customernya tahu banyak, atau sebenarnya customernya nggak tahu apa-apa, tapi dia ngerasa tahu. Nah, ini menarik nih. Gitu ya. Boleh, Coach, yuk kita bahas. Jadi gini, coba kalau kita bicara adalah yang paling gampang dulu ya. Yang paling gampang adalah customer yang lebih tahu. Nah, customer yang lebih tahu, kalau menurut dalam konsep kita gitu ya, jadi ada tipe orang yang kalau di NLP disebut namanya orang yang auditory digital, atau kalau mungkin bahasa yang kalau buat selling yang paling gampang, auditory digital itu artinya banyak self talk di kepalanya, dan orang itu kalau di bahasa selling kita sebut adalah orang yang sok tahu. Orang yang sok tahu atau dia ngerasa tahu, biasanya kayak gitu. Nah, jadi kalau deketin customer kayak gitu, biasanya teknik yang dipakai adalah bukan kita akan memanfaatkan orang itu untuk diajak bicara. Misalkan kayak gini contoh, Pak, seperti yang Bapak tahu, nah kalimat itu yang sering diucapkan, seperti yang Bapak tahu bahwa yang kita mau tawarkan adalah barangnya kayak gini-gini. Pak pasti tahu deh bahwa barang ini adalah, Bapak pasti yang tahu bahwa barang ini bagus apa enggak. Nggak boleh kita ngomong bahwa Pak, barang yang saya mau tawarkan kepada Bapak ini bagus. Dia akan ngotot. Nggak mungkin. Pasti yang ini lebih bagus karena barang ini punya kelemahan gini. Itu orang yang merasa sok pintar. Jadi lebih baik kita bilang, Pak, karena Bapak yang lebih tahu, ya, maka saya percaya bahwa Bapak bisa tahu mana yang bagus apa enggak. Nah, menurut Bapak yang bagus itu kayak apa? Nah, teknik yang dipakai malah lebih banyak saya membiarkan orang itu banyak bertanya. Banyak bertanya, atau bukan banyak bertanya, banyak menjawab. Dan saya banyak bertanya, seakan-akan saya lagi belajar. Misalnya contoh kayak gini, Pak, boleh nggak Pak, coba Pak, jelasin ke saya dong Pak, saya masih belajar nih Pak, Bapak yang lebih jago daripada saya. Nanti dicerita tuh, begini. Kita kayak gede begini, oh gitu ya Pak, oh Pak, tapi gini Pak, saya ada pertanyaan nih Pak, penasaran saya dibilang nih, nah kita menyampaikan cerita dari produk itu. Saya diajarin katanya produk ini punya kelebihan ini karena begitu Pak. Nanti dia mikir, tapi nggak tahu Pak, menurut Bapak bener apa enggak? Nah, nanti biasanya orang itu kalau dia nggak tahu sesuatu, kejebak tuh, nanti dia bilang, oh gitu ya? Iya, bener tuh, itu bagus. Padahal itu sebenarnya omongan dari produk yang kita pahami. Jadi kita memanfaatkan, jadi gini istilahnya, dia punya egonya kasih makan aja lah egonya. Puji-puji loh orang itu. Jadi banyak-banyak puji. Oh, Bapak jago banget ya, Bapak ngerti. Dia kan semangat ceritanya. Nah, dengan semangat itu saya memanfaatkan supaya orang itu kena jebakan. Nah, di gambaran itu ya, jadi banyak puji. Biasanya ciri-ciri orang-orang seperti itu, biasanya kalau ngomong kayak gini sih, saya ngerti produk itu, saya mau udah pengalaman, itu ciri-cirinya. Berarti ini tipe sok tahu. Nah, jadi yang akan saya lakukan adalah, saya menggunakan jurus bertanya dan banyak memuji. Bertanya, mendengarkan, dan memuji. Bilang lagi ya, bertanya, mendengarkan, dan memuji. Nah, dengan kayak gitu biasanya kena. Ya, jadi jangan dilawan, jangan dibantah. Nah, itu yang pertama. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, Bu Ana? Kita lanjut dulu yang kedua ya. Nah, kedua. Nah, kalau yang kedua tipe orangnya beda nih. Ada orang yang benar-benar orang itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi so tahu. Nah, kalau so tahu itu mah nggak masalah, biarkan saja. Kalau so tahu mah gampang. Nah, tapi yang paling penting kalau yang jadi tantangan adalah kalau memang benar-benar orang itu tahu. Nah, ini. Nah, kalau benar-benar orang itu tahu, saya biasanya akan menggunakan, artinya kita harus mempunyai pengetahuan produk teknikal yang lebih baik. Produk teknikal. Nah, buat saya sebenarnya gini ya,
Sebenarnya saya nggak pernah terlalu pusing sama customer yang sok pinter atau sok tahu. Karena menurut saya, cara jualan yang benar bukanlah dengan metode langsung presentasi sih, Bu Ana. Nah, kalau misalnya nih Coach, pada saat itu si sales sedang berhadapan dengan customer. Nah, kemudian si customernya itu butuh jawaban, sedangkan sebenarnya juga memang si sales ini benar-benar nggak tahu jawabannya Ya, gitu. itu kan problemnya karena dia nggak belajar kan. Nah, kalau buat saya balik lagi ya, sebenarnya metode yang paling tepat bukanlah presentasi. Metode jual yang paling tepat, pertama deketin dia dulu, menjalin hubungan, kemudian abis itu gali kebutuhan dia apa. Oh, jadi jangan langsung kita Jangan ngomongin langsung produk kita ngomongin gitu produk, karena ketika ngomongin produk pasti kita ditembak. Betul nggak? Nah, mungkin pernah kan ada satu kejadian tuh waktu itu saya ditelepon nih sama salah satu telemarketing dari salah satu perbankan. Baru selamat pagi dengan Pak Arif, ya saya sendiri. Pak Arif, saya dari bank ini, kami adalah bank yang tercatat di apa bla 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 bla. Kami minta waktunya ketemu untuk Bapak di hari apa. Saya langsung tahu. Anda belum nanya saya belum jawab apapun, Anda sudah nyerocos. Saya tanya, berapa closing ratio kamu kalau nelfon cara ini bisa closing berhasil? Emang kenapa, Pak? Iya, saya mau nanya tingkat keberhasilan kamu berapa. Emang kenapa, Pak? Saya ini sales trainer. Oh gitu ya Pak, jadi salah? Ya salah dong, nyerocos nggak berhenti-berhenti, itu kebanyakan sales. Ya. Dia asumsikan ketika dia ngomong banyak, orangnya akan terpengaruh, padahal tidak begitu. Jadi, itu mungkin bisa juga Coach, kalau misalnya di satu seperti bank itu kan di timer, jadi dia mau nggak mau harus ada waktu, dia harus menjelaskan tentang nah produk begini, itu. kalau misalkan ditanya seperti itu sebenarnya, apakah semua perbankan di timer? I don't think so mereka di timer. Karena banyak di perbankan yang lain, mereka tuh tetap bisa ngomong, cuma memang biasanya direkam. Percakapannya direkam dan supervisornya dengerin. Supervisor dengerin. Jadi Berarti dari hasil rekaman mereka bisa evaluasi. tepatnya tidak begitu, Bu. Ini bank yang bagus ya, kita asumsi bank yang bagus ya. Jadi misalkan Bu Ana adalah telemarketing, telepon saya. Kemudian supervisornya itu menyiapkan satu komputer dan itu bisa connect ke Ibu, kayak chatting. Jadi ketika itu nanti jawabannya apa, itu supervisor yang chattingin. Jadi dia tinggal baca aja. Nah, itu yang terjadi. Jadi artinya seperti itu. Nanti masalah review itu urusan nanti. Tapi itu salah satu tugasnya supervisor. Halo para viewers setia, jangan lupa juga ya kita ada channelnya Coach Antonius Arif mengenai NLP. Nah, untuk kalian yang penasaran apa itu NLP dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari kalian, silahkan cek aja langsung ke channel NLP Leadership Indonesia. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Sekali lagi kita tunggu di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Cuman yang mau saya katakan di sini adalah gambarannya adalah kesalahan ketika kita jualan adalah keburu-buru langsung presentasi. Jadi akibatnya makanya customer yang sok tahu akan nyerang. Ya, buat saya pribadi, saya juga kadang dalam hal tertentu kadang-kadang juga sok tahu sih, Bu. Dalam hal tertentu, produk tertentu saya kadang sok tahu. Tapi dalam hal produk lain saya enggak. Tapi kalau ada produk lain, kalau udah so tahu, maka rumus saya bisa dijinakan cuma satu, dengerin saya aja. Dengerin dulu, puji, pasti kena tuh. Nanti barulah masuk. Jadi biarkan dulu ya. Biarkan itu dulu, dia cerita, betul, gitu ya. betul. Mungkin juga dia sudah tahu sebenarnya produk itu ya Coach ya. Mungkin tahu, mungkin juga enggak. Mungkin kalaupun tahu nggak dalam-dalam amat, gitu loh ya. Jadi kebanyakan orang yang ciper. Saya ambil contoh. Saya kan kebetulan juga mengajar di salah satu perusahaan asuransi, pernah mengajar salah satu perusahaan asuransi dan cukup lama, berapa tahun, waktu itu 7-8 tahun saya ngajar. Dan lucunya, kalau orang-orang bertemu saya, dan sekarang saya pernah mengajar di sana, mereka berasumsi saya ngerti banyak loh. Salah besar, saya nggak ngerti apa-apa. Jadi artinya kadang-kadang karena mereka sudah berasumsi saya ngerti, maka mereka jiper duluan atau takut duluan sebelum ngomong sama saya. Sebenarnya saya nggak ngerti-ngerti amat. Saya mengajar kepada mereka itu mengenai motivasi dan mengenai selling, tapi tentang produknya pun saya nggak gitu tahu ngerti. Nah, kebanyakan orang adalah gagal di situ. Itu yang maksudnya mungkin mau dibicarakan. Berarti mungkin sebelum itu si salesnya nih harusnya ini dulu ya, jangan takut dulu gitu ya. Betul. Dan Jangan memang takut teknik ya, yang paling Coach, gampang ya. adalah banyak bertanya, karena ketika saya bertemu dengan yang senior yang jago-jago jualan, rata-rata mereka adalah bentuknya bertanya sih, bukan ngasih tahu. Berarti mindset mereka dulu udah takut kali ya. Jadi dengan bertanya mereka main aman sih. Dan sudah berpersepsi dulu gitu Sudah ya. berpersepsi dulu, itu kata kuncinya sih. Oke. Jadi memang kesulitan kita dalam berjualan itu adalah lebih baik sebenarnya dengerin, tanya kebutuhan mereka apa, baru kita connect. Itu cara jualan yang paling baik. Tapi pertanyaan menarik adalah,
Bisa diterapkan nggak di perbankan? Bisa. Misalkan contoh di perbankan ya, kalau diterapkan, misalkan dia mau nawarin apa, gitu ya. KTA atau Kalau KTA saya pasti nggak tertarik, saya udah. Kalau KTA saya pasti udah nggak tertarik. atau misalnya tabungan gitu ya. Tabungan. Nah, kalau tabungan misalkan bisa saja, selamat pagi Pak, saya dari bank ini, kami adalah bank terdaftar. Salam kenal ya Pak. Pasti saya akan jawab, oh iya salam kenal. Salam kenal, iya Pak, maaf Pak, saya namanya ini, kan kita belum kenal Pak, biar kita saling kenal. Nah, saya kan langsung mendadak akrab tuh. Sampai hari ini sih nggak ada yang kayak gitu, nggak ada tuh. Oh, belum ada yang seperti itu. Nggak ada yang misalkan Berarti salam kenal Bapak, langsung presentasi. Salam kenal Bapak, saya belum kenal sama Bapak. Saya pasti kan saya langsung lumer tuh. Oh iya salam kenal. Nah Pak, gini Pak, saya ada kebetulan dikasih tugasnya sama atasan. Kalau saya boleh tahu sebenarnya Bapak kan sudah punya tabungan dengan kami, betul? Betul. Oke. Pak, selama ini gimana Pak tabungan kami? Nah, kalau itu banyak yang nanya, tapi salam kenalnya mereka nggak pakai. Nah, Bapak selama ini gimana? Atau Bapak sudah punya kartu kredit apa saja Pak, kalau kami boleh tahu? Nah, kalau saya boleh tahu Pak, kartu kredit yang Bapak punya itu, kenapa sih Bapak ngambil sama bank-bank itu? Oh, karena ada diskonnya, karena ada promonya, karena apa? Nah, itu kata kunci. Kita bisa tanya lagi, sebenarnya menurut Bapak, kartu yang bagus itu yang buat Anda itu seperti apa? Oh, yang kalau bisa dia masih diskon berkaitan makanan. Nah, kalau kita ada, langsung kita tawarkan. Kebetulan Pak, saya ada. Bapak suka nggak makan di, nah sebutin satu apa, atau kita bisa tanya restoran apa yang ibu suka makan. Nah itu dikonekin, jadi penjualannya akan jauh lebih mudah. Wah, itu lebih memudahkan ya. Lebih memudahkan. Jadi sebenarnya kata kuncinya, sebenarnya pengetahuan produk bagus, tapi kalau nyerocos sih tetap orang nggak suka sih. Sales tuh kebanyakan nyerocos, itu adalah cara yang nggak kurang tepat sih, gitu sih Bu. Iya. Jadi kalau saat ini, kalau ada customer yang banyak bertanya, kita dengerin aja ya. Dengerin aja. Kata kuncinya Cara kunci ya. Khususnya biasa kalau paling menarik gini Bu, kalau dia bertanya di tempat yang sama berulang-ulang, itu berarti hal yang dia paling interest. Misalnya contoh, dia bertanya tentang delivery. Kalau dia nanya berulang-ulang, berarti dia lagi ada krisis berkaitan dengan delivery. Mungkin dia pernah punya pengalaman. Dia punya pengalaman atau dengan orang lain yang punya problem dengan itu. Jadi sebenarnya itu kata kuncinya. Jadi kata kuncinya sama kayak gini lah, kayak ini contoh. Zaman kita kuliah dulu. Berarti kita harus, sales juga harus memperhatikan setiap perkataan dari si customer. Betul, ya, betul. Mungkin apa, ya? kata kunci kayak gini, kayak zaman kita kuliah dulu. Kalau kuliah kita mau tahu dosennya akan ngeluarin ujian yang mana, adalah biasanya dosen itu ngomong hal yang itu berulang-ulang. Nah, penekanan berulang-ulang, kata itu berulang-ulang, itu pasti keluar di ujian. Nah, itu juga sama, ketika customer ngomong yang sama berulang-ulang, dalam topik yang sama, itu berarti itu yang dia interest. Berarti sebenarnya dia ngasih bocoran ke Dia kita, ngasih kita bocoran, enggak gitu ya? cuman kadang-kadang sales kupingnya agak dibudekin. Kadang-kadang dia fokusnya adalah presentasi. Udah mungkin dia udah berpikir, waduh udah takut duluan, udah banyak Atau enggak, tanya, mereka udah... berpikir bagaimana closing sih. Sometimes mereka ngotot supaya ini bagaimana cara bisa closing. Itu kesalahannya. Sebenarnya tidak, lebih baik dengerin dulu. Closing tuh urusan nanti. Pasti bisa closing kok kalau dia dengerin dulu. Kata kuncinya. Itu sih gambarnya. Yang paling berat menjadi seorang sales, makanya gini. Kayak contoh ya, bahkan saya dengar beberapa orang kalau merekrut sales, kebanyakan mereka mencari sales yang pintar presentasi. Kalau saya enggak sih. Saya akan cari sales yang dia mau bertanya, dia benar-benar mengamati, dia benar-benar menanyakan pertanyaan yang tepat, dan itu yang akan saya pakai, saya akan pilih. Kebanyakan orang. Si sales ini lebih care ke customer. Care, gitu empati, ya. betul. Itu sih Bu. Oke. Itu aja mungkin topik Ya, ini. ya, Oke, gitu. so Sangat menarik ya topiknya, Bos. Nah, semoga topik ini bisa ngebantu teman-teman untuk penjualan bisa lebih meningkat. Dan saya Coach Antoni Sarif dan Saya Anna Melani. dari Sales University mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.